Halo teman-teman, apa kabar? Saya harap baik-baik saja. Jadi, kali ini kita akan dihadapkan dengan materi yang cukup menarik untuk dibahas terkait mata kuliah Ekotoksikologi Perairan yang berjudul Analisis Logam Berat Timbal PB dan Tembaga CU pada Kijing Taiwan Anadonta Wudiana. Oleh saya sendiri, Romi Tarigan, NIM C241700026 dari kelompok 14. Nah, jadi sekarang kita masuk ke pendahuluan. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya kerang merupakan salah satu sumber daya perairan yang memiliki potensi yang sangat besar dan memiliki nilai ekonomis yang relatif tinggi. Daging kerang mengandung protein dengan jumlah dan mutu yang sangat tinggi yang setara dengan sumber protein hewani lainnya. Salah satu kerang yang memiliki kandungan gizi yang tinggi adalah kijing Taiwan Anadonta Wudiana yang termasuk jenis kerang air tawar. Kijing Taiwan sering dimanfaatkan sebagai bahan protein dan obat-obatan. Selain itu, kijing Taiwan juga dimanfaatkan sebagai bioindikator pencemaran perairan. Dikarenakan kijing Taiwan memiliki sifat yang menetap atau sesil dan filter feeder atau mengambil makanan dengan menyaring air, serta lambat untuk menghindari pengaruh polusi. Salah satu bahan pencemar yang ada di perairan adalah logam berat, di mana logam berat merupakan bahan kimia yang susah terdegradasi dan dapat menyebabkan pencemaran pada konsentrasi tertentu. Praktikum ini dilakukan untuk mengetahui kandungan logam berat timbal PB dan tembaga CU yang terakumulasi pada kijing Taiwan di perairan Situ Gede dan Situ LSI. Dan diharapkan dapat memberikan informasi terkait kandungan logam berat pada kijing Taiwan dan batas toleransi yang aman untuk dikonsumsi oleh orang dewasa dan anak-anak. Nah, sekarang kita masuk ke metodologi, waktu dan tempat. Praktikum ini dilaksanakan pada hari Rabu 29 April 2020 pada pukul 1 sampai 4 sore. Adapun tempat dilaksanakannya praktikum tersebut yaitu di Situ LSI dan Situ Gede, serta analisis yang dilakukan di Laboratorium Produktivitas Lingkungan Perairan atau PROLING, Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian, Bogor. Nah, yang kedua, alat dan bahan. Alat yang digunakan untuk sampling di lapang dan analisis di laboratorium adalah sebagai berikut. Yang pertama, perahu karet, life jacket, Ekman grab, termometer, pH meter, diameter, dan lain-lain. Sedangkan bahan yang digunakan adalah kijing Taiwan, HClO4, HNO3, dan Aquades. Selanjutnya, prosedur kerja. Prosedur kerja yang dilakukan dalam praktikum kali ini adalah yang pertama, persiapan alat-alat. Yang kedua, penentuan titik sampling yang terdiri dari inlet, tengah, dan outlet. Yang ketiga, pengambilan sedimen menggunakan Ekman grab. Yang keempat, pengukuran parameter kualitas air yang terdiri dari suhu dengan menggunakan termometer. Yang kedua, pH dengan pH meter dan DO dengan deometer. Yang kelima, pengambilan sampel kijing Taiwan. Yang keenam, setelah melakukan sampling di lapangan, maka sampel akan dibawa ke laboratorium untuk dilakukan proses handling. Yang ketujuh, kijing Taiwan dipisahkan dan dibersihkan dari sedimen. Yang kedelapan, kijing Taiwan dibedah untuk diambil bagian dagingnya. Yang kesembilan, dilakukan analisis kandungan logam berat. Adapun analisis data yang dilakukan adalah yang pertama, soft tissue index atau STI. STI sama dengan soft tissue wet weight per mantel wet weight dikali 100%. Yang kedua, body condition index atau BCI dengan rumus BCI sama dengan total weight per total length dikali 100%. Yang ketiga, mid yield atau MY dengan rumus MY sama dengan weight mid weight per total length dikali 100%. Selanjutnya, analisis data yang digunakan adalah maksimum weekly intake atau MWI dengan rumus MWI sama dengan berat badan A dikali PTWI B. Keterangan A untuk asumsi berat badan orang dewasa rata-rata 50 kg dan berat badan anak-anak rata-rata 15 kg per minggu. B. PTWI atau Professional Tolerable Weekly Intake atau angka toleransi batas maksimum per minggu yang dikeluarkan lembaga pangan dalam satuan mikrogram per kilogram berat badan. Selanjutnya ada Maximum Tolerable Intake atau MTI dengan rumus MTI sama dengan MWI dikali per CT, di mana MWI merupakan maksimum weekly intake dalam satuan mikrogram per miligram. Asumsi berat badan orang dewasa rata-rata 60 kg
dan berat badan anak-anak rata-rata 15 kg per minggu. CT merupakan konsentrasi logam berat yang ditemukan pada organisme yang dianalisis. Sekarang kita masuk ke hasil dan pembahasan. Tabel 1 menunjukkan perbandingan CO dan Pb. Tabel tersebut menunjukkan bahwasannya logam berat yang paling tinggi di kedua perairan adalah CO, baik di situ LSI maupun situ gede. Tingginya kandungan CO di kedua perairan tersebut dikarenakan banyaknya masukan limbah yang mengandung CO sendiri, sehingga kandungan CO di perairan tersebut semakin tinggi. Nah, untuk yang tabel kedua, perbandingan nilai MY, BCI, dan STI. Nilai tersebut tertinggi terdapat pada perairan situ gede. Nah, berikut merupakan tabel perbandingan nilai MTI, PTWI, dan MWI pada orang dewasa dan anak-anak. Pertama, kita perhatikan tabel dewasa. Tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai MTI PB terkecil terdapat pada situ gede, yaitu dengan nilai 0,7770 gram per minggu. Sedangkan pada logam CO minimum terdapat pada situ perikanan dengan nilai 41,7591. Nah, sekarang kita lihat tabel anak-anak. Tabel tersebut menunjukkan bahwasanya nilai MTI PB terkecil pada situ gede dengan nilai 0,6033. Sedangkan CO minimum terdapat pada situ perikanan dengan nilai 12,5277. Nah, jumlah konsumsi logam berat PB maupun CO tidak boleh melebihi nilai tersebut, karena jika melebihi maka dapat menjadi racun pada tubuh manusia. Keracunan akut PB akan mengganggu proses pertumbuhan dan fungsi otak. Sedangkan keracunan CO dapat mengakibatkan ginjal tidak berfungsi, mengganggu sistem saraf maupun reproduksi, menimbulkan resiko karsiogenik dan kanker prostat pada manusia. Kesimpulan yang dapat diambil adalah perairan situ gede dan situ LSI mengalami pencemaran logam berat, khususnya timbal PB dan tembaga CO yang terdapat pada Kijing Taiwan. Konsentrasi logam berat yang tertinggi terdapat di perairan situ gede, sedangkan logam berat CO yang tertinggi terdapat di situ LSI. Hasil indeks MY dan STI tertinggi diperoleh di perairan situ gede, sedangkan nilai BCI tertinggi di situ LSI. Jika akumulasi logam berat pada tubuh manusia, baik dewasa maupun anak-anak, melebihi nilai PTWI, MWI, dan MTI, maka dapat menyebabkan keracunan dan menimbulkan berbagai gangguan. Saran yang dapat diberikan adalah perlu dilakukannya penelitian lebih lanjut terhadap jenis logam berat lainnya yang ada di perairan tersebut, dan menambah jenis hewan uji agar lebih jelas keberadaannya dan konsentrasi logam berat di perairan tersebut. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.